Pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari perkuliahan metafisika, membahas tentang Thomas Aquinas. Untuk diktat di STF bisa dibuka halaman 240, 255, 256, 265. Di teks yang kedua itu dari Monsignor Adrianus Sunarto yang waktu itu sebagai dosen di STF memberikan kuliah di Salihara tentang Thomas Aquinas. Jadi bisa dibaca pemikiran tentang Tuhan menurut Thomas Aquinas di diktat halaman 256-265. Untuk rekan-rekan di kentungan, diktatnya adalah halaman 182 sampai 197 dan 197A sampai 197J untuk diktatnya dari Monsignor Narko. Untuk memulai pembahasan tentang ontoteologi dan Thomas Aquinas ini, perlu kiranya kita semacam merangkum sedikit dari Aristoteles, Plotinus, ya, kemudian bagaimana nanti cara berpikirnya akan masuk ke Thomas Aquinas. Jadi nanti kalau kita bicara mengenai metafisikanya Thomas Aquinas, dia akan berbicara mengenai substansi sensibel, substansi intelligible, ya. Nah, di sini lalu kita sudah paham ya, ada istilah substansi dari Aristoteles. Lalu tentang yang sensibel, intelligible tentu saja dari Platon, ya. Yang kemudian tentu sudah disatukan dalam cara berpikir Plotinus. Thomas Aquinas juga memakai kosakata materia, forma, ya, forma terpisah, ya, yang mana istilah-istilah Aristotelesian ini akan dipahami secara sama sekali lain oleh Aquinas, ya, karena ya forma terpisah artinya memang terpisah betulan begitu, ya. Kita merujuk misalnya pada malaikat, ya, sebagai substansi intelligible yang sifatnya terpisah. Nah, kita mesti kembali ke sedikit dari Aristoteles, ya, bahwa kalau Aristoteles bicara mengenai substansi, ya, substansi itu menurut Aristoteles maknanya banyak, ada materia, ada forma, materia dan forma, ya, sebagai individu, sebagai predikat, ya, itu semua artinya adalah substansi, ya. Dan kalau Aristoteles berbicara mengenai misalnya forma yang terpisah, itu sekedar forma yang bisa dipisahkan oleh pikiran kita, gitu ya. Jadi satu argumen kunci dari Aristoteles adalah istilah kata logon, ya, menurut logos. Jadi kalau kita berbicara misalnya dalam pembahasan mengenai protefilosofia, sofia dan teologike, kita bicara mengenai hidung pesek, ya, lalu bagaimana kepesean itu diukur, ya, lewat angka. Kemudian kita berbicara mengenai kepesean dalam dirinya sendiri sebagai objek pembahasan dari filsafat pertama metafisika, maka di situ sebetulnya Aristoteles sedang berbicara mengenai forma yang terpisah, ya, jadi kepesekan, ya, sejauh bisa kita pisahkan dari materianya, ya, jadi kepesekan dalam dirinya sendiri. Maka konsep-konsep seperti materia forma itu ya dipakai saja seturut pikiran kita, karena pada kenyataannya realitasnya tentu pemikiran Aristoteles bersifat hilemorfis, ya. Jadi forma dan materia itu yang menyatu, ya. Hanya pikiran saja yang bisa memisahkannya, seolah-olah itu dua hal yang berbeda. Nah, ini nanti kan di Aquinas ketika berbicara mengenai forma terpisah, kita mesti membayangkannya sebagai ya betul-betul forma yang terpisah, ya. Kita membayangkan malaikat, ya, berbeda dengan manusia. Nah, secara garis besar bisa dikatakan, ya, menurut tafsir saya, ya, bahwa konsep-konsep Aristoteles ini menjadi lain, ya, digunakan secara lain oleh Thomas Aquinas. Tentu ini adalah originalitas dari Thomas Aquinas. Ada jembatan yang memungkinkan perubahan itu, dan jembatan itu tentu kita temukan dalam Plotinus. Ya, Plotinus yang sudah kita bahas sebelumnya, dia menggunakan kosakata Aristoteles, ya, potentia actus, materia forma. Dia menggunakan banyak sekali istilah dari Aristoteles yang dia gabungkan dengan cara berpikir Platon, ya, yang dia tafsirkan secara dualis, ya. Jadi betul-betul kalau di pemikirannya Plotinus,
Platon itu dipahami secara dualistik, ada dunia sensibel, ada dunia intelligible ya. Bahkan dikatakan ada bagian dari jiwa kita yang tidak turun ke dunia ya. Jadi betul-betul kita punya visi yang secara gampangannya ya ada dunia indrawi manusia kita ini, lalu kemudian ada sesuatu yang sifatnya intelligible ya, yang terpisah, yang ada di dunia intelligible ya, yang menjadi katakan inti esensi dari kemanusiaan kita. Jadi Neoplatonisme yang membaca Aristoteles dengan kacamata Platon yang dualis ya, kemudian bisa kita bayangkan bergabung dengan sebuah agama baru yang muncul dari abad pertama di Palestina, Kristianisme, lalu abad ketiga, abad keempat ya dengan Konstantinus, Kristianisme menjadi besar, lalu dengan Agustinus ya, teolog besar yang mampu memberikan doktrin-doktrin luar biasa, menggabungkan filsafat Yunani dengan agama baru itu. Bisa kita bayangkan bahwa kemudian ada sebuah cara baru ya membicarakan tentang Tuhan, tentang realitas dengan memakai konsep-konsep yang sudah ada di filsafat Yunani ya, seperti jiwa, seperti yang sensibel, yang intelligible, forma, materi ya. Nah, kelihatannya inilah yang kemudian berpuncak ya dalam cara Thomas Aquinas ya membicarakan mengenai realitas ya, atau dalam kajian kita mengenai metafisika. Jadi dalam arti tertentu kita boleh sepakat dengan Heidegger ya, yang dalam argumennya tentang metafisika di Fundamental Concepts of Metaphysics ya. Kalau Anda baca ya sampai akhir itu ya, di situ Heidegger ketika membahas Thomas Aquinas ya, dia mengatakan di situ ada ontoteologi. Thomas Aquinas itu semacam puncak penggabungan dari kesalahpahaman di Aristoteles mengenai orientasi ontologis dan orientasi ontologis dan teologis ya. Yang kemudian pembahasan metafisika mengenai being as such ya, esensi, dan being as a whole ya, being yang universal itu akhirnya memuncak ya dalam Kristianisme, being as such dan being as a whole itu yang merujuk pada supra sensus being, sehingga metafisika akhirnya menjadi kajian mengenai being-being yang supra indrawi ya, being-being yang seperti malaikat, seperti Tuhan begitu ya, yang sifatnya melebihi indera kita. Maka Heidegger lalu menganjurkan supaya kita paham bahwa metafisika adalah ilmu yang sungguh-sungguh serius, komprehensif ya, kita harus mengelupas ya lapis-lapis yang ada ya, karena metafisika yang ada di zaman Heidegger, metafisika skolastik terutama yang dipelajari saat itu, rupanya terdiri dari lapisan macam-macam ya, ada lapisan Kristianismenya, kemudian ada lapisan Neoplatonismenya, lalu ada lapisan Aristotelesnya, ya, lalu ada lapisan Platonnya. Jadi dengan argumen begitu, dalam cara membahas seperti itu kita bisa sepakat dengan Heidegger bahwa ketika kita membicarakan mengenai ada yang sifatnya historis ini ya, mau tidak mau kita harus mengelupasi ya satu persatu pembicaraan mengenai ada itu ya, supaya akhirnya kita bisa sampai ke esensi dari metafisika ya, yaitu membahas mengenai being yang adalah nothing ya dalam pemikirannya Heidegger sendiri. Dalam arti itu kita bisa setuju dengan cara analisisnya Heidegger, tapi tentu kontennya ya, isi analisisnya yang kita bisa mengkritisi ya. Misalnya sudah saya bahas tentang Aristoteles, tentang Plotinus ya, bahwa argumen ontologi sebetulnya tidak masuk ke situ. Nah, dari Aristoteles yang saya berikan contoh misalnya dari Aristoteles yang dibaca serakas oleh Plotinus, yang lalu bisa menjadi jembatan bagi Kristianisme untuk semacam mencangkokkan Tuhan ya. Kita sudah tahu bahwa Aristoteles berbicara mengenai skema perubahan itu dari potensial menjadi aktus ya. Bahwa kalau ada meja, yaitu karena ada sesuatu yang berpotensi menjadi meja, yaitu kayu ya. Kalau kita bisa belajar, saya bisa belajar bahasa Inggris misalnya ya karena saya memiliki potensi untuk belajar, dan kemudian saya belajar, akhirnya saya bisa berbahasa Inggris. Nah, konsep mengenai potensi aktus ini juga akan dipakai oleh Plotinus ya.
Dan dia akan mengatakan bahwa yang satu, Tohen, itu adalah panta dunamis atau potensia untuk segala sesuatu. Dan sebagai potensia segala sesuatu, dia adalah energia sendiri. Nah ini kalau kita yang belajar studi filsafat Yunani klasik, lalu kita bingung begitu ya, kok potensi kok sama dengan energi, bagaimana mungkin ya. Tetapi ya itulah ya, dalam kajiannya Plotinos ya, Tohen ya, yang satu ini adalah kesempurnaan, ya energi ya, satu energon, sekaligus dia adalah potensi ya, dia bisa menjadi semuanya. Maka dari kesempurnaan inilah turun yang namanya intelek, lalu jiwa. Demikian juga intelek sebagai hasil dari yang satu, karena intelek juga akan menghasilkan yang lain, maka dia juga sebuah kesempurnaan, sebuah energi ya. Jadi saya hanya mengatakan begini, konsep-konsep potentiatus yang di Aristoteles itu sifatnya hanyalah logika, ya, logis saja untuk membicarakan terjadinya perubahan sesuatu menjadi sesuatu yang lain ya, kayu menjadi meja gitu ya. Itu di tangan Plotinos lalu dihipostasiskan, artinya direalitaskan ya, jadi seolah-olah kayak dibekukan ya, menjadi sesuatu yang punya realitasnya dan bisa beroperasi di luar kategori-kategori kata itu sendiri. Maka lalu dengan Plotinos kita punya gambaran seolah-olah ya alam semesta ini ya, kalau di Platon maupun di Aristoteles kan tidak jelas ya, sebetulnya alam semesta kita ini asal-usulnya bagaimana, dari mana. Susah ya untuk Platon hanya bicara mengenai mitos ya dengan Timaios. Aristoteles hanya bicara mengenai motor immobil. Dan motor immobil pun bukan causa efficiens ya. Dia adalah causa finalis, artinya dia hanya menjadi objek hasrat saja. Tapi motor immobil tidak pernah menciptakan dunia kita. Nah dengan Plotinos, lalu kita diberi bayangan bahwa alam semesta, dunia kita ini berasal dari yang satu. Jadi ada semacam asal usul begitu ya, yang lalu darinya berprosesi menjadi realitas. Dan lalu dengan gampang ini bisa meloncat ke pemahaman tentang Tuhan, ya kan? Yang satu yang asal dari semuanya lalu dengan gampang akan berubah menjadi Tuhan ya, yang menjadi asal dari segala sesuatunya. Jadi kalau kita bicara mengenai Plotinos misalnya ruwetnya ya, bagaimana dia memblending ya, mencampurkan antara Platon dan Aristoteles, itu misalnya tampak dalam doktrin dia tentang jiwa manusia, jiwa kita ya. Jadi kalau kita bicara mengenai skema realitas di Plotinos ya, ini gambar silakan nanti dihentikan lalu di zoom begitu ya. Jadi ini adalah gambar mengenai realitas manusia menurut Plotinos ya, yang merupakan potongan dari gambar lebih lengkap, yaitu mengenai bagaimana realitas muncul dari Tohen menjadi nous, dari nous lalu menjadi psuke, dan baru kemudian di bawahnya di dunia sensibel muncul yang namanya manusia ya. Jadi ada gambar manusia di sini ya, gambar kecil, di mana manusia ini realitasnya ada di dunia sensibel, tetapi menurut Plotinos dia punya sesuatu yang ada di wilayah intelligible, tepatnya di sini. Nah ini kan sesuatu yang susah dibayangkan ya. Aristoteles tidak bicara mengenai kayak gitu-gitu ya. Jiwa, tubuh itu kan hanya dua aspek saja ya dari kesatuan yang sama ya. Platon tentu berbicara mengenai jiwa kekal, mengenai epitomia, tumos ya. Tapi kan tidak begitu eksplisit ya. Dia hanya bicara mengenai prioritas jiwa terhadap tubuh ya. Dualismenya juga tidak terlalu jelas ya, karena tubuh hanya semacam bayang-bayang dari jiwa. Tetapi di Plotinos lewat prosesi realitas ya, munculnya realitas dari yang satu, nous, Tohen, lalu munculnya manusia, bisa digambarkan seperti ini. Jadi manusia itu di atas dunia, dia punya dianoia, punya pikiran, rasio ya. Lalu dia punya aspek-aspek nutritif, generatif, dan sensitif. Ini tentu memakai Aristoteles kan, 3 macam jiwa itu ya. Jiwa nutritif untuk tanaman, jiwa sensitif untuk binatang ya, generatif untuk tanaman dan binatang ya. Lalu kemudian pada manusia muncul yang namanya jiwa logike ya, jiwa logos. Nah Plotinos itu mengatakan bahwa bagian bawah jiwa kita, nutritif, generatif, dan sensitif, itu berasal dari jiwa dunia. Jiwa dunia berasal dari sini.
Dan jiwa dunia sendiri adalah bagian inferior, bagian bawah dari yang namanya jiwa hipostasis. Ya, jiwa hipostasis adalah jiwa psuke yang merangkumi di dalamnya jiwa dunia, jiwa planet-planet, jiwa individual, begitu ya. Di mana jiwa hipostasis ini juga menyatu dengan nous lewat yang disebut dengan namanya logos. Ini adalah istilah dari Stoa, ya, logos sebagai prinsip dari segala sesuatunya. Dan kemudian nous nanti menyatu dengan prinsip paling tinggi, yaitu Tuhan. Manusia itu kompleks. Dia punya jiwa-jiwa mortal seperti tumos epitumia, yang di sini bahasanya adalah sensitif generatif ya, yang katanya berasal dari jiwa dunia menurut Plotinus. Tetapi manusia juga punya logos. Dari mana datangnya logos itu? Katakan bagian jiwa tertinggi manusia, dianoia ya. Dianoia tidak datang dari jiwa dunia, tapi datang langsung dari puncak jiwa hipostasis yang adalah logos yang menyatu dengan nous. Maka di sini dikatakan ada bagian jiwa manusia yang tidak turun ke dunia. Jadi saya membahas ini dalam disertasi saya ya, lumayan panjang 700 halaman, jadi lumayan pusing untuk menjelaskan itu semua. Tetapi di sini kita punya orisinalitas dari Plotinus ya, ketika dia berusaha menjelaskan eksistensi kompleks manusia, yang satu sisi ada bagian hilemorfis, yaitu bagian nutritif, generatif, sensitif. Jadi kalau kita mati, bagian itu mati, hilang. Ya. Tetapi ada dari suatu kita yang toh bisa kekal, namanya dianoia, ya, yang dikatakan Platon sebagai bagian yang rasional, ya, bagian berpikir. Dan yang kekal ini bisa mati, bisa hidup. Ya, kalau manusia hidupnya baik, dianoinya bisa menyatu dengan nous yang tidak turun ke dunia. Tapi kalau manusia hidupnya jelek, ya sudah, dianoinya akan hilang ya. Tapi lebih dari itu semua, mengikuti keyakinan Platon ya tentang immortalitas jiwa, Plotinus mengatakan, toh biar bagaimanapun ada bagian kita yang tidak pernah turun ke dunia, yang menyatu di logos, yang selalu ada di wilayah batas antara jiwa hipostasis dan nous. Jadi di sini kita mulai berbicara dengan sangat real ya, mengenai, kita bisa membayangkan jiwa manusia dengan sangat real ya. Konsep-konsep Platon, konsep-konsep Aristoteles itu sudah di-blend ya, sudah dicampur sedemikian rupa ya. Dan saya kira ini yang menurut saya menjadi jembatan sangat logis ya, untuk akhirnya nanti kita berbicara mengenai Thomas Aquinas ya, tentang konsepsinya mengenai realitas. Thomas Aquinas dikenal sebagai pemikir yang membuat konstruksi luar biasa mengenai realitas begitu ya. Jadi segala yang ada ini dari elemen paling bawah ya sampai atas itu semacam ada jalur kontinu begitu ya. Meskipun tentu juga Aquinas adalah orang yang paham adanya batas-batas. Jadi ini menariknya Aquinas, satu sisi realitas itu ada kontinu, tapi kemudian ada batas-batas bagaimana cara kita memahaminya. Misalnya tentu kalau tentang filsafat ya, tentu dengan menggunakan metafisikanya Aristoteles, Thomas Aquinas akan membahas mengenai motori mobil, mengenai esensi yang paling tinggi tentang esse segala macam ya. Tetapi dia tidak akan serta-merta mengatakan bahwa itu adalah Tuhan. Bahkan ketika dia membahas 5 jalan pembuktian mengenai Tuhan ya, yang ada di teksnya Morjor Sunarko, silakan dibaca. Di situ pun juga sangat hati-hati ya, untuk seolah-olah langsung disimpulkan ya bahwa lewat kajian rasional itu lalu kita bisa menunjuk kepada Tuhan sendiri. Jadi Aquinas adalah pemikir besar yang menunjukkan adanya visi kontinualis dari segala sesuatunya, tapi juga memperlihatkan batas-batasnya ya, bahwa analisis filosofis, metafisika ya, itu pada titik tertentu tidak bisa meloncat begitu ya. Dia bisa menunjuk pada esse, dia menunjuk kepada katakan sesuatu yang kita sebut sebagai ciri-cirinya Tuhan, tetapi tidak ada pretensi untuk membahas Tuhan dalam dirinya sendiri di kajian filsafat itu. Kajian tentang Tuhan akan dibatasi oleh Thomas Aquinas dalam apa yang disebut sebagai teologi ya, sacra doctrina. Kenapa teologi bisa membicarakan Tuhan? Ya argumennya sederhana, karena di dalam teologi itu Tuhan sendiri yang sudah mewahyukan dirinya.
Jadi kalau objek kajian teologi adalah wahyu, maka isi wahyu itu adalah ya pembeberan diri Tuhan. Di mana Tuhan membeberkan diri? Ya tentu saja di dalam kitab suci. Nah, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita melihat Tuhan yang mengatakan siapa dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita mau bicara mengenai siapa itu Tuhan, bagaimana Tuhan, itu wilayahnya ada di teologi atau sacra doctrina. Bukan wilayahnya metafisika atau bukan wilayahnya filsafat. Itu makanya kadang-kadang Aquinas disebut sebagai orang yang semacam menunjukkan kontinuitas antara yang kodratiah ya, dengan yang sifatnya rahmat ya. Jadi rahmat iman ya itu yang akan menyempurnakan segala bakat-bakat kodratiah yang kita miliki. Bila rasio kita nanti akhirnya bisa memahami Tuhan ya lewat filsafat, itu karena rasio kita lewat analisis filsafat disempurnakan oleh gratia, oleh rahmat yang datang dari wahyu. Jadi salah satu contoh bagus untuk menunjukkan sintesa besar yang dibuat oleh Aquinas ya, ketika dia membicarakan visi kontinualis dari beings ya, dari benda-benda itu, maka Aquinas akan menggunakan ya term-term dari Aristoteles ya, dari Platon juga begitu ya, untuk menunjukkan bagaimana benda-benda itu dari yang paling rendah ya, lalu tumbuhan, binatang, manusia ya, itu nanti sampai ke yang atas ya, ke yang kita sebut malaikat ya. Menurut Jan Hers ya, Aquinas adalah orang yang berjasa besar membuat sintesa antara Aristotelisme dan doktrin Kristiani. Dan itu bukannya tanpa risiko ya, karena pada waktu itu menggunakan Aristoteles yang dianggap sebagai filsuf pagan ya, itu dianggap membahayakan doktrin Kristiani ya. Berkat jasanya yang besar ini, Thomas Aquinas akan diberi gelar sebagai Doktor Angelik ya, dari kata angelus ya, malaikat ya, dokter malaikat ya. Bersama Aristoteles dan Hegel, menurut Jan Hers, muridnya Jasper ya, Thomas Aquinas adalah pemikir konstruktif yang bisa kita temukan dalam sejarah filsafat. Dalam visi yang kontinu tentang beings itu, maka Aquinas akan menunjukkan bahwa munculnya beings ya, adanya beings ya, itu kurang lebih mengikuti urutan seperti ini ya. Jadi ada beings yang sifatnya sensibel, lalu ada beings yang sifatnya suprasensible ya. Di wilayah sensibel ada being yang isinya hanya materia tok ya, tanpa forma. Lalu ada being yang punya forma dan materia. Ya kita bayangkan misalnya manusia ya, punya forma dan materia. Lalu ada wilayah suprasensible. Ya, ini kalau kita sudah tahu Plotinus, lalu kita paham ya bahwa dunia intelligible itu real begitu ya, dalam cara Plotinus membaca Aristoteles ya. Lalu ada forma tanpa materia. Dan kemudian yang menarik, khas pada Thomas Aquinas, ada tambahan yang bernama esse. Ya, bahasa Latin artinya to be. Ya, esse, est. Ya. Kalau dalam bahasa Prancis menjadi être, kalau dalam bahasa Jerman menjadi sein. Ya. Bahasa Inggrisnya adalah to be. Jadi khas pada Thomas Aquinas, pada wilayah sensibel, materia itu ada karena ada materia dan esse-nya. Lalu misalnya manusia punya forma materia, ya dia bisa menjadi forma materia plus esse. Lalu di wilayah suprasensibel, malaikat yang hanya forma, karena malaikat tidak ada materianya ya. Jadi itu kan makhluk rohani ya. Dia hanya forma dan ada tambahan esse-nya. Jadi di kelompok paling bawah kurang lebih ada hal-hal yang formanya kurang lebih tercampur dengan materia. Lalu di kelompok atas ada hal-hal di mana formanya sedemikian murni tanpa materia begitu ya. Maka misalnya kalau dalam doktrin
Aristoteles, materia itu adalah yang mengindividuasi, ya, jadi forma manusia, kemanusiaan itu satu, ya, saya, Boni misalnya ya, kita sama-sama punya forma kemanusiaan, tetapi materi saya, daging ya, segala macam itu yang mengindividuasi saya sebagai saya dan Boni sebagai Boni. Nah, karena di wilayah suprasensibel itu malaikat itu hanya forma, dia nggak punya material. Lalu kan kita bertanya-tanya, lalu malaikat itu apakah individual? Kan kita bicara mengenai malaikat Rafael, malaikat Gabriel, ya, malaikat. Apakah mereka individu seperti kita? Kan tidak ada materi di situ. Maka untuk menghindari kesulitan itu, menurut Thomas Aquinas, malaikat itu satu, ya, tetapi bukan dalam arti individu, tapi satu dalam arti spesies. Ya, maka malaikat Rafael itu individualitasnya tanda kutip itu sama seperti spesies. Jadi kalau kita bicara mengenai spesies manusia, ya, spesies binatang, spesies ini itu, nah kita bayangkan individualitas malaikat itu seperti itu. Kenapa? Ya karena tidak ada materianya. Dan paling tinggi kemudian tentu saja adalah yang disebut sebagai esse, ya, mengada murni, ya, yang dalam terminologi Aquinas, ya, esse atau mengada murni itu adalah Tuhan itu sendiri, ya. Jadi esse adalah sebuah tindak mengada disamakan dengan eksistensia, disamakan dengan actus purus, ya, yang adalah Tuhan sendiri. Dan sebagai pencipta, maka esse ini menjadi landasan untuk segala sesuatunya. Itu makanya materia paling bawah sampai forma murni paling atas semuanya harus ditambahkan dengan esse, ya. Dan sebagai mengada, tidak mengada murni, dia dikatakan sebagai ipsum esse subsistens, ya, sebuah mengada yang adanya dari dirinya sendiri, ya, esse subsistens, ya. Sementara semua ciptaan, ya, entah itu malaikat, manusia, semua ada yang di dunia ini disebut sebagai ens, ya. Jadi esse itu to be, ens itu artinya being, ya, jadi bentuk partisip, ya, bentuk participle dari to be adalah being dalam bahasa Latin, ya. Esse partisipnya adalah ens. Nah, sama seperti being itu muncul dari to be, ya, maka ens juga munculnya dari esse. Ens itu berpartisipasi kepada esse. Nah, di sini kan kita masuk dalam vokabulernya siapa? Platon tentu saja, ya, bahwa yang ada di dunia ini berpartisipasi kepada idea. Di Aristoteles tidak ada, ya, istilah partisipasi, ya. Tapi partisipasi kemudian diambil alih oleh Plotinus juga untuk menunjukkan bagaimana dunia intelligible kita ini berpartisipasi kepada jiwa hipostasis, berpartisipasi kepada nous, dan seterusnya. Jadi mencampurkan antara Platon, Aristoteles lewat Plotinus ini, kemudian kita semacam diberi pemahaman bahwa segala realitas yang ada di dunia ini memang adanya, ya, beingnya itu berasal dari to be, berasal dari esse itu sendiri. Nah, sejauh setiap ciptaan itu berbeda-beda, ya, cara mengadanya, ya. Jadi Tuhan adalah esse, semacam tindak mengada yang merangkumi seluruh realitas. Nah, cara mengadanya batu, meja, binatang, manusia kan berbeda-beda, ya. Maka esse ini, ya, kehadirannya itu akan dibatasi oleh yang namanya forma atau yang namanya esensia. Jadi ada konsep khas dari Thomas Aquinas, ya, yang akan menunjukkan bahwa being, misalnya meja, misalnya sapi, misalnya manusia, ya, sebagai ens, itu tentu dia berasal dari esse, dari Tuhan, ya, sebagai act of being, mengada. Tetapi kehadiran Tuhan di saya dan kehadiran Tuhan di meja kan berbeda. Nah, apa yang membuatnya berbeda? Itu yang disebut dengan esensia, atau dalam bahasa Aristoteles forma.
beingness, kuiditas. Nah, jadi saya sebagai manusia, saya punya material, saya punya forma kemanusiaan, ya, esensi kemanusiaan. Esensi kemanusiaan inilah yang membatasi modalitas kehadiran dari ese dalam diri saya. Sama seperti pada binatang, ya, ada esensi kebinatangan yang membatasi modalitas kehadiran Tuhan. Itu makanya cara kehadiran Tuhan di segala benda ini berbeda-beda sesuai dengan esensi dari masing-masing realitas. Jadi forma atau esensi adalah sebuah mode or determination of being, ya, sebuah cara atau sebuah pembatasan dari adanya sesuatu. Dan ini yang membuat kemudian being itu memiliki tingkat-tingkatnya yang berbeda. Nah, sementara Tuhan sendiri sebagai ese, ya, sebagai tindak mengada yang murni, dia adalah semacam kesatuan dari ese dan esensinya. Jadi kalau membayangkan Tuhan, ya dia tidak ada yang batasi, kan. Kalau malaikat, ya pembatasnya adalah kemalaikatan itu sendiri, forma kemalaikatan itu sendiri. Tapi kalau pada Tuhan tidak ada pembatas apapun itu, maka dikatakan dalam ese murni itu eksistensia berjumbuh dengan sempurna, tak terpisahkan dengan esensianya. Sementara segala makhluk ciptaan, dan mulai dari malaikat, manusia sampai ke bawah, sebagai beings, ya, ends, ya, kita semua adalah berpartisipasi kepada esenya Tuhan itu. Maka makhluk ciptaan di dunia ini selain memiliki beingness, ya, meja punya esensinya, ya, beingnessnya, manusia punya esensinya, beingnessnya, jiwa, ya. Mereka juga memiliki yang lebih daripada beingness itu sendiri, yaitu ese. Jadi ini yang tidak boleh dilupakan, bahwa ketika kita mengkaji realitas, ya, being as such, being as a whole, ya, apa sih inti dari realitas itu? Dalam visinya Thomas Aquinas, tentu ada yang namanya kuiditas, ada beingness, ya, ada jiwa untuk manusia, ada kemeja untuk meja, ada kesapian, keanjingan, begitu, ya. Tetapi itu bukan kata akhir, ya, karena beingness ini harus bergabung dengan yang namanya ese atau tindak mengada. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi di luar beingness, yaitu ese, ya, tindak mengada yang tidak bisa direduksi dalam kemejaan itu sendiri. Adanya makhluk ciptaan adalah karena tindak mengada atau ese dari Tuhan. Jadi kalau kita bisa membayangkan misalnya sapi, begitu, ya, bagaimana sapi itu muncul? Ya, sapi ada materianya, yang dalam bahasa Aristoteles materia itu adalah sesuatu yang bisa menerima forma. Lalu ada formanya atau kesapian, ya, esensinya, hakikatnya, kuiditasnya atau jiwanya, begitu, ya. Nah, di mata Aquinas, adanya forma dan materia dari kesapian dan materia sapi ini belum bisa mengatakan secara inti realitas sapi itu sendiri, ya. Karena sapi baru betul-betul menjadi sapi kalau sudah menerima ese dari Tuhan. Itu makanya kalau kita membayangkan manusia, ya, misalnya saya, kan kalau Aristoteles mengatakan, ya, ada 4 kausa, kan, kausa materia, kausa efisiens, kausa formalis, dan kausa finalis. Jadi meja itu kan muncul dari 4 kausa itu, ya, secara rasional bisa kita bayangkan begitu. Lalu kan ada pertanyaan, nah kalau manusia atau binatang itu bagaimana dibahas dengan 4 kausa? Kalau Aristoteles menjelaskan bahwa, ya, kalau dalam kasus makhluk hidup, satu sisi ada kausa materialis, yaitu ibu, ya. Jadi dalam visi klasik kan perempuan itu dianggap pasif, ya, jadi hanya semacam materia saja. Sementara kausa formalis, efisiens, dan finalis itu adalah pihak laki-laki. Jadi anak kucing itu lahir karena ibu kucing, ya, mewakili kausa materialis, lalu bapak kucing yang mewakili kausa
finalis, causa efficiens, dan causa formalis. Jadi perpaduan dari 4 causa inilah yang memunculkan makhluk hidup. Nah, kalau kita bicara mengenai manusia dengan visinya Thomas Aquinas ya sama. Manusia tentu badan dan jiwanya itu berasal dari bapak ibunya. Itu makanya fisik kita itu kan merupakan campuran dari bapak ibu kita, termasuk juga kejiwaan kita. Ya, ciri-ciri kejiwaan kita itu banyak mirip-miripnya dengan bapak dan ibu. Maka nanti kita mengatakan saya mau mewarisi ini dari ibu saya, ini dari bapak saya ya. Nah, tetapi kalau kita pakai visi Aquinas, apakah selesai mengatakan manusia itu berasal dari bapak ibunya? Ya enggak. Ada yang namanya esse. Ya, jadi manusia tentu berasal dari material dan forma, tetapi ada esse, ada tindak mengada dari Tuhan itu sendiri, yang lalu kita bilang sebagai roh, begitu ya. Makanya setiap orang itu unik. Ya. Setiap orang itu dalam iman Kristiani dikatakan bersifat personal. Jadi munculnya manusia itu karena tentu ada faktor-faktor manusiawi ya, materia forma, tetapi juga ada yang namanya esse, dan esse ini yang berfungsi sebagai actus ya. Jadi kalau kita melihat pemikiran lebih kompleks dari Aristoteles ya, kita bicara mengenai substansi ragawi, sebuah substansi kompleks ya. Ini berasal dari materia dan forma, dan esse. Materia dan forma ini adalah sebuah potensi yang mana aktualitasnya adalah dari esse itu sendiri, dari Tuhan. Lalu kalau kita bicara mengenai substansi niragawi, ya, substansi kompleks juga, malaikat misalnya, dia berasal dari forma dan esse. Ya. Lalu Allah adalah substansi simplex, substansi sederhana, ya, esse atau ipsum esse subsistens. Maka bagi Thomas Aquinas, kalau kita baca seperti itu, dia juga tidak perlu jatuh dalam ontoteologi, karena yang namanya esensi, ya, beingness, forma, bukanlah kata akhir dari yang ada sejauh ada. Jadi intuisi metafisika yang selalu mencari esensi ya, mencari apa sih yang paling dasar dari sesuatu itu, yang lalu dikatakan sebagai being as such ya. Being dalam dirinya sendiri, ada dalam dirinya sendiri, dan being as whole ya. Jadi yang sifatnya esensi dan sifatnya segala sesuatunya ya. Di Thomas Aquinas, beingness ya, esensi bukanlah kata terakhir ya. Di depan buah-buahan indrawi ada kebuahan dalam dirinya sendiri. Buah dalam dirinya sendiri ini yang sering disebut sebagai pencarian ilmu metafisika, yang mencari being as such, being as a whole ya, yang sifatnya ontoteologis. Dan Heidegger menunjukkan bahwa dalam pencarian metafisika seperti itu ya, orang melupakan adanya be dalam dirinya sendiri, yang di satu sisi menampak dalam yang kita sebut kebuahan itu, tetapi di sisi lain be itu juga selalu menyembunyikan dirinya. Nah, berkaca dari situ, bukankah sebetulnya menurut Aquinas kebuahan dalam dirinya sendiri, esensi juga tidak pernah menjadi kata akhir. Ya. Buah memiliki kebuahan, tetapi juga ada esse, ada tindak mengada. Dan esse ini, ya, dalam pemikirannya Thomas Aquinas, hanya bisa dibicarakan secara analogis dalam filsafat, atau dalam teologia naturalis, atau dalam natural theology, atau dalam metafisika. Mengingat akal budi kita memang tidak pernah bisa membicarakan Tuhan dalam dirinya sendiri. Apa artinya secara analogis? Secara analogis, analog artinya ada yang sama tapi juga tidak sepenuhnya, tidak exactly sama. Jadi kalau saya mengatakan Boni ini anaknya baik ya, lalu Tuhan itu juga baik. Nah, di sini saya berbicara mengenai analogi. Ya. Kebaikannya Boni dengan kebaikannya Tuhan ya, itu kan saya katakan dalam satu kata yang sama, baik ya. Tetapi kan baiknya Boni tentu berbeda secara radikal dengan kebaikan Tuhan. Ya, jadi hanya dengan cara analogis seperti itulah kita dalam filsafat ya bisa membicarakan Tuhan. Atau kalau dalam 5 cara pembuktian Tuhan ya, kita hanya bisa
bisa menggunakan cara-cara mengenai cara via negationis, via eminensi, ya. Hanya dengan cara-cara seperti itu untuk menuju kepada Tuhan, tapi tidak pernah bisa langsung menunjuk siapa Tuhan. Maka untuk Aquinas sebetulnya ya juga ada yang namanya perbedaan ontologis antara ens dan esse. Jadi agak susah untuk mengandangkan Aquinas dalam ontoteologi ya, karena justru dia dalam filsafatnya menekankan adanya beda ontologis antara esse dan ens ya. Hanya berbeda dengan Heidegger yang terang-terang mengatakan ya be itu akhirnya nothing ya, ada tidak ada. Di Aquinas esse itu secara analogis ya, bisa ya dikaitkan dengan Tuhan. Thomas Aquinas sendiri tidak pernah menyatakan bahwa Tuhan adalah ens summum, ya, ens atau being yang maksimum atau being yang paling tinggi, paling super ya, tidak ada bahasa itu. Sehingga sejauh Tuhan bukan ens summum ya, bukan being yang maksimum, maka memang Tuhan bukanlah being. Ya. Kalau Tuhan bukan being, berarti Tuhan tidak masuk dalam kajian ontoteologi, dalam analisis ontoteologi yang dibuat oleh Heidegger. Jadi Thomas Aquinas menunjukkan bahwa di balik yang namanya esensi, di balik yang namanya beingness, ya, di balik yang namanya inti segala sesuatu masih ada sesuatu yang lain yang secara ontologis berbeda, yaitu Tuhan, ya, esse ya istilahnya. Di mana antara pencipta dan ciptaan itu ada perbedaan ontologis yang radikal. Maka dalam arti ini skema pemikiran Thomas Aquinas tidak sekedar ontoteologis. Bila Tuhan adalah ens tertinggi, tentu Thomas Aquinas bisa masuk dalam skema ontoteologis. Namun karena Tuhan bukan ens, ya, melainkan dia adalah esse, di luar ens, maka Tuhan, kajian Thomas Aquinas tentu lolos dari ontoteologi. Satu hal juga yang menarik, kadang-kadang kan kajian ontologi ya di metafisika, lalu kajian teologi di ilmu teologi ya, itu kan seolah-olah menurut Heidegger itu bisa di blending ya, bisa dicampur ya, sehingga lalu muncul yang namanya ontoteologi. Nah padahal kalau kita membaca Thomas Aquinas sendiri, sebetulnya antara filsafat, jadi metafisika yang disebut sebagai teologi naturalis ya, jadi teologi tapi naturalis, artinya dengan akal budi kita mencoba menelaah ya, dengan jalan negatif, dengan jalan analogi ya, menelaah ya, untuk sampai ke Tuhan, membuka jalan menuju Tuhan. Teologi tentu dikebawahkan kepada sakra doktrina ya, karena di sini Tuhan berbicara mengenai dirinya sendiri, maka ada yang namanya ilmu mengenai wahyu ya, teologi. Tapi jangan lupa Aquinas juga menekankan bahwa sakra doktrina sendiri juga bukan ilmu terakhir. Dia akan tunduk kepada ilmu lebih tinggi yang disebut sebagai scientia Dei et Beatorum, pengetahuannya atau ilmunya Tuhan dan para kudus di surga. Jadi kebenaran mengenai siapakah itu Tuhan tentu tidak ditemukan dalam filsafat, tidak juga ya, di sini. Sekali lagi wahyu sudah mewahyukan, sudah membeberkan siapa itu Tuhan, tetapi kepenuhan, kesempurnaannya tidak pernah di dunia ini, melainkan ketika nanti dalam istilahnya Thomas Aquinas kita memiliki pengetahuan tentang siapa Tuhan itu saat kita wajah ketemu dengan wajah. Jadi ada ilmu lebih tinggi ya, yang merupakan ilmunya Tuhan sendiri dan ilmunya para malaikat serta ilmunya para kudus di surga ya, yang akan menjadi semacam pengadil ya untuk yang namanya pencarian manusia mengenai Tuhan. Jadi ada batas-batas pengetahuan sehingga sebetulnya yang namanya tuduhan untuk teologi itu tidak kena ya untuk diberikan secara begitu saja dalam pemikiran Thomas Aquinas. Terima kasih.